Make my own options. Bird strike, log it. Do it. Uh-oh. Penguins! Penguins! Self-destruct. 10 tahun lalu di Antartika, terlihat rombongan besar penguin sedang berjalan rapi menuju ke suatu tempat, termasuk trio kematian, Skipper, Rico, dan Kowalski yang masih bocil. Skipper mempertanyakan arah tujuan rombongan mereka, namun tidak ada satupun penguin yang tahu akan pergi kemana. Bahkan ketika ada telur menggelinding, mereka tak peduli lantaran menganggap hal tersebut sudah menjadi seleksi alam. Mendengar hal itu, Skipper menjadi kesal. Ia pun berniat melawan seleksi alam itu sekaligus menyelamatkan telur yang menggelinding yang kini jadi incaran anjing laut. That's more like it. Ketiganya pun merayakan keberhasilan dengan sebuah tos. Namun, Skipper tidak sengaja menepuk telur tersebut hingga menetas. Private yang baru saja menetas langsung bertanya apakah mereka adalah keluarganya. Skipper pun menjelaskan bahwasannya ia, Rico, dan Kowalski adalah keluarga barunya. Di momen itu, Skipper menyatakan kalau mereka berempat akan berpetualang mengelilingi dunia meski resiko kematian mereka adalah 95%. Secara tidak langsung, kelompok BIBD yang kerap mencari link-link motivasi yang sangat rare dan legendary pun resmi dibentuk. Kembali ke masa saat ini. Demi mewujudkan rencana mereka, para penguin pun memilih memisahkan diri dari Alex dan para hewan sirkus Zaragoza. Ternyata, tepat di hari itu merupakan hari ulang tahun Private. Maka dari itu, Skipper berniat merayakan hari bahagia Private dengan menyusup ke Fort Knox, pangkalan militer yang jadi gudang penyimpanan emas Amerika. Rico, sonic incursion device. Namun, yang Skipper incar bukanlah tumpukan emas yang berkilau, melainkan sebuah mesin cemilan yang terdapat ciki cheesy dibbles di dalamnya. Meski Private hanya berharap bisa menjadi anggota berharga di tim BIBD, dia tetap menerima hadiah pemberian dari rekan-rekannya. Akan tetapi, di saat hendak mengambil ciki, Private malah ditelan oleh mesin tersebut, disusul Rico, Kowalski, dan juga Skipper. Tak hanya terjebak di dalam, mesin itu tiba-tiba bergerak sendiri. Keempatnya pun diangkut ke pesawat dan berakhir di sebuah kapal selam. Di momen itu, Skipper memerintahkan Rico untuk segera membuka gembok dan membebaskan mereka. Skipper memuji kelihayan Rico dalam menelan dan memuntahkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan tim. Hal tersebut pun membuat Private iri. Ia mencoba melakukan apa yang Rico lakukan, namun dia malah tersedak. Belum menyerah, Private juga memencet-mencet tombol sehingga membuat para penguin terbawa ke sebuah ruang rahasia berisi senjata laser mematikan. Tak berselang lama muncul sesosok ilmuwan genetika bernama Dr. Octavius Brain yang langsung menyapa mereka. Ternyata Dr. Brain bukanlah manusia, ia adalah seekor gurita bernama Dave. Jadi Dave ini dulu merupakan ikon dari kebun binatang Central Park. Sama seperti Alexis singa, tapi kedatangan kelompok BIBD ke kebun binatang itu membuat dia tersingkirkan. Ia berulang kali dipindahkan dari kebun binatang ke kebun binatang lainnya, namun hasilnya tetap sama. Ia kalah saing oleh para penguin yang lucu dan menggemaskan. Maka dari itu, kini ia menuntut balas dendam pada seluruh penguin yang ada di muka bumi. Ia diam-diam menciptakan serum Medusa yang membuat penguin menjadi monster menyeramkan agar para manusia tidak ada yang menyukai mereka lagi. Sontak mendengar hal tersebut, Skipper langsung memerintahkan agen BIBD untuk merebut serum itu dan melarikan diri. The cheese, it burns! So you squeegees want to do the... Nice! Sialnya aksi pelarian mereka sempat terhenti lantaran terjebak di jalan buntu.
Di saat hendak menjalankan rencana terakhir yaitu bertarung, tiba-tiba mereka mendapat bantuan dari beberapa hewan yang dengan mudah melumpuhkan anak buah Dave sekaligus membawa agen BIBD ke tempat aman. Mereka memperkenalkan diri sebagai kelompok Northwind yang beranggotakan Classfield si serigala, Eva si burung hantu salju, Shortfuse si anjing laut, dan Korporal si beruang kutub. Saat tiba di markas Northwind yang mewah dan dipenuhi teknologi canggih, Classfield meminta Skipper memberikan seluruh informasi mengenai Dr. Octavius Brine sebab Northwind bertugas membantu para hewan yang lemah. Tidak terima tim elit BIBD dianggap lemah, Skipper pun membeberkan identitas asli Dr. Brine atau Dave. Ia juga memberitahu Classfield kalau masalah ini sudah selesai karena timnya berhasil mencuri serum Medusa yang akan Dave gunakan untuk mengubah para penguin di seluruh dunia. Namun beberapa saat kemudian Dave menghubungi markas besar Northwind untuk memperingati mereka bahwasannya rencana dia tetap akan berjalan sebab ia masih mempunyai satu tangki serum Medusa. Benar saja, dalam hitungan detik, penguin di beberapa negara dinyatakan menghilang. Classfield dan Skipper pun mempersiapkan timnya masing-masing untuk menghentikan Dave. Tapi tim Skipper malah membuat kekacauan sehingga Classfield membius dan mengirim mereka ke Madagaskar. Setelah sadar dari biusnya, Skipper pun merencanakan aksi pelarian. Make my own options. Bird strike, log it. Di sisi lain, kelompok Northwind yang telah tiba di Rio de Janeiro harus menelan kekecewaan lantaran para penguin di sana baru saja diculik oleh Dave. Kekecewaan mereka masih berlanjut tatkala 4 penguin yang sebelumnya mereka kirim ke Madagaskar tidak pernah tiba di sana. Sementara itu, agen BIBD kini sudah sampai di Shanghai. Di saat Kowalski kebingungan untuk memprediksi kemana tujuan Dave selanjutnya, tiba-tiba Rico memuntahkan bola kristal salju milik Dave. Yang ternyata bola kristal salju itu berurutan sesuai dengan rencana penculikan Dave. Dan tujuan Dave selanjutnya adalah tempat di mana para agen BIBD berada, yaitu Shanghai. Kini agen BIBD pun merencanakan aksi penyelamatan para penguin di akuarium Shanghai sebab di sana terdapat pertunjukan penguin duyung Shanghai yang terkenal. Seperti dugaan mereka sebelumnya, Dave pun berada di tempat itu untuk menculik para penguin. Skipper langsung memerintahkan Rico dan Kowalski ke posisinya masing-masing, sedangkan Private ditugaskan untuk mengalihkan perhatian dengan menyamar sebagai duyung. Private awalnya menolak karena dia ingin mendapat tugas sama seperti rekan-rekannya. Tapi pada akhirnya dia pasrah karena perintah Skipper adalah mutlak. Kini rencana penyelamatan penguin sekaligus penangkapan Dave pun dimulai. Skipper akhirnya berhasil menangkap Dave tepat di hadapan kelompok Northwind yang baru datang. Sayangnya Dave berhasil meloloskan diri lewat saluran air dan bergegas menuju ke akuarium untuk menangkap para penguin termasuk Private yang kebetulan dimasukkan ke dalam sana oleh petugas. Melihat hal tersebut, agen BIBD pun segera menghentikannya, tapi sayang Dave berhasil meloloskan diri lagi. Sontak Skipper pun langsung mengejarnya menggunakan pesawat milik Northwind. Namun hal itu tak dibiarkan begitu saja oleh anggota tim Northwind. Atas tindak ceroboh agen BIBD, tim Northwind menghukum mereka dengan menjemurnya di terik matahari. Tapi tiba-tiba alat mereka menangkap sinyal dari sebuah pulau yang mereka yakini tempat di mana para penguin berada. Lantaran sebelumnya ia memasang alat pelacak di setiap tubuh agen BIBD. Mendengar hal tersebut, Skipper merasa kesal tapi ia juga berterima kasih sebab berkat alat itu ia bisa mengetahui keberadaan anggotanya. Di sisi lain, rencana Dave menangkap seluruh penguin di seluruh dunia akhirnya tercapai, walaupun Skipper, Rico, dan Kowalski masih berada di luar sana. Meski begitu, ia tetap akan menjalankan rencana berikutnya. Bahkan demi menebar ketakutan di para penguin, ia mempertontonkan cara kerja serum Medusa miliknya kepada seekor jangkrik yang langsung berubah menjadi monster mengerikan. Sementara itu, kelompok Northwind dan sisa agen BIBD sudah tiba di pulau tempat kapal Dave berlabuh. Skipper pun mengajak Classfield bekerja sama untuk menyelamatkan para penguin. Tim Northwind diminta mengalihkan perhatian para penjaga, sementara agen BIBD akan langsung menghajar Dave.
Tapi hal itu ditolak mentah-mentah oleh Classfield karena rencana skipper tidak detail. Terlebih, skipper dan kawan-kawan selalu saja membuat masalah dan menggagalkan rencana mereka. Maka dari itu ia menjelaskan rencananya secara rinci, bahkan menggunakan hologram yang membuat para agen BIBD insecure pada tingkat kematangan dan senjata super canggih yang dimiliki oleh Northwind. We're too busy taking down Dave. Mendapati hal tersebut, skipper pun menyetujui rencana Classfield meski sempat ditentang oleh Rico dan Kowalski. Bagi skipper, ia lebih baik kehilangan status pemimpin daripada kehilangan private. Kini mereka bertiga menelan harga diri menjadi pengalih perhatian, sementara kelompok Northwind melancarkan aksinya. Sialnya rencana matang milik Classfield gagal total karena Dave sendiri sudah memprediksi kedatangan mereka. Alhasil kelompok Northwind pun tertangkap. Begitu juga dengan 3 agen BIBD yang menjadi pengalih perhatian. Lalu karena rencana pengumpulan penguin sudah 100%, Dave pun memulai rencana selanjutnya, yaitu mengubah penguin menjadi monster. Dan penguin pertama yang akan menjadi korban kekejaman Dave adalah Private. Bahkan ia mempertontonkan proses pengubahan Private di depan ketiga temannya. Beruntungnya di waktu yang tepat, Private berhasil meloloskan diri tanpa ketahuan berkat penjepit kertas yang pernah ia telan sebelumnya. Setelahnya ia mencari keberadaan 3 rekannya yang dibawa oleh Dave. Di momen itu, Private secara tidak sengaja mendapati kelompok Northwind yang tengah disiksa oleh bawahan Dave. Ia pun segera menghentikan tindakan tersebut lalu meminta bantuan mereka untuk menyelamatkan ketiga rekannya. Namun sayang, mereka menolak lantaran harus kembali ke markas untuk menyusun ulang rencana dan mengambil perlengkapan terlebih dahulu. Keputusan itu membuat Private kecewa. Bahkan ia membandingkan kepemimpinan Classfield dengan skipper yang tak pernah meninggalkan teman-temannya dalam kondisi apapun. Ia akan melakukan berbagai cara meski tanpa rencana maupun perlengkapan. Pada akhirnya, Private tetap menjalankan operasi penyelamatan sendirian. Di sisi lain, warga New York terlihat sangat senang menyambut kedatangan Dr. Octavius Bryant yang memberitahu bahwa ia telah menemukan para penguin yang hilang dan akan melepaskannya di sini. Tapi sebelum itu, ia menembakkan serum Medusa kepada para penguin. Do it. Alhasil seluruh penduduk kota dibuat ketakutan lantaran para penguin kini sudah menjadi monster mengerikan yang menyebabkan kekacauan. Bahkan demi mengatasi masalah tersebut, mereka beramai-ramai memanggil petugas pembasmi hewan untuk monster mengerikan yang mengancam kota mereka. Sementara itu, Private mendapat ide gila yang mungkin saja bisa menyelamatkan 3 rekannya dan seluruh penguin. Ia diam-diam mencuri laser milik Dave dan bergegas mencari keberadaan rekan-rekannya. Sial, saat berhasil bertemu dengan skipper, skipper sama sekali tidak mengenalinya karena efek dari serum Medusa. Tapi ketika ia menunjukkan ekspresi imutnya, ingatan skipper langsung kembali. Private pun menggunakan cara yang sama untuk membuat Kowalski dan Rico agar bisa mengenali dirinya. Ketika 4 agen BIBD telah bersatu kembali, Private menjelaskan rencananya yang mungkin saja bisa berhasil menyelamatkan para penguin, yaitu membalik efek laser Medusa dengan keimutan dirinya sebagai sumber tenaga. Ternyata rencana Private berhasil mengembalikan salah satu penguin seperti semula. Tapi Private juga mendapat efek samping, yaitu timbul tangan di bokongnya. Melihat hal itu, skipper memerintahkannya untuk berhenti lantaran terlalu beresiko untuknya. Akan tetapi, Private menolak. Mereka bertiga sudah melakukan banyak hal untuknya. Maka dari itu, kali ini ia akan melakukan sesuatu untuk mereka, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Sialnya, rencana para agen BIBD diketahui oleh Dave. Ia pun segera memerintahkan bawahannya untuk segera menghentikan rencana mereka. Namun saat ini, skipper sudah siap menembakkan laser pembalik. Sialnya, rencana gagal lantaran remote pengendalinya kehabisan daya. Seketika Private pun meminta Rico untuk mengambil baterai baru di toko seberang jalan, sementara skipper dan Kowalski menahan para bawahan Dave yang terus saja bermunculan dari dalam pesawat. Savages!
Beruntungnya di saat keduanya sudah terpojok, kelompok Northwind datang dan langsung menghancurkan pesawat yang menampung para bawahan Dave. Mendapati hal tersebut, Dave pun tidak tinggal diam. Ia segera menuju ke tempat Private dan berniat menghancurkan laser miliknya sendiri. Tapi aksinya gagal karena skipper berhasil menekan remote pengendali yang membuat seluruh penguin kembali seperti semula. Sayangnya, harga yang harus dibayar para agen BIBD untuk menyelamatkan penguin terlalu mahal, lantaran Private kini berubah menjadi telur. So, how do I look? Walaupun wujudnya berubah, para agen BIBD tidak peduli dan menyambutnya dengan hangat. Karena bagaimanapun, Private menjadi sosok penting dalam misi penyelamatan para penguin di seluruh dunia. Bahkan, skipper kini mengakui Private sebagai prajuritnya yang paling berani. Ternyata efek dari serum Medusa terbalik. Tidak hanya berdampak pada Private dan para penguin, tetapi juga kepada Dave. Kini tubuhnya mengecil dan berada di dalam bola kristal salju yang skipper hadiahkan untuk bocil kematian. Classfield yang salah menilai para agen BIBD pun meminta maaf. Ia juga menyatakan kalau mereka berempat adalah agen terbaik di dunia. Bahkan menawarkan hadiah atas apa yang mereka lakukan. Sontak agen BIBD pun meminta jetpack yang akan mereka gunakan untuk kembali ke rombongan sirkus Zaragoza. Kowalski, what's our trajectory? 90. Says penguins can't fly! Ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk mengubah Private menjadi seperti semula dengan menumbalkan Mort si lemur. Hey! That's yeah, now that's